Baik teman-teman, di sini saya Andini Ainia Zahra akan menjelaskan apa sih definisi atau pengertian dari gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronik. Tapi, sebelum mengetahui perbedaan definisi di antara keduanya, teman-teman harus memahami dulu nih, apa sih gagal ginjal itu? Definisi dari gagal ginjal adalah kondisi medis di mana ginjal mengalami penurunan fungsi untuk menyaring dan mengeluarkan limbah, serta cairan berlebihan dari darah dengan efektif. Ini dapat menyebabkan penumpukan cairan, limbah, dan sisa-sisa zat metabolisme di dalam tubuh yang dapat berdampak buruk pada kesehatan. Tahukah teman-teman, gagal ginjal itu biasanya menjadi tahap akhir dari penyakit ginjal. Jika sudah masuk ke tahap gagal ginjal, berarti kerusakan di ginjal itu sudah berat. Maka dari itu, gagal ginjal adalah penyakit ginjal yang cukup ditakuti banyak orang. Gagal ginjal itu ada dua, teman-teman. Ada gagal ginjal akut atau GGA dan gagal ginjal kronik atau GGK. Untuk definisi dari gagal ginjal akut sendiri adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Biasanya terjadi beberapa hari hingga beberapa minggu saja. Gagal ginjal akut seringkali dapat sembuh dengan penanganan yang tepat tentunya. Maka dari itu, gagal ginjal akut harus segera ditangani agar tidak terjadi gagal ginjal yang permanen. Sedangkan definisi dari gagal ginjal kronik sendiri adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara bertahap selama beberapa bulan atau beberapa tahun, setidaknya dalam kurun waktu 3 bulan. Gagal ginjal kronik cenderung bersifat permanen dan juga progresif. Jadi, perbedaan yang signifikan antara GGA dan GGK adalah waktu dan juga sifatnya. Kalau GGA, waktunya itu singkat atau tiba-tiba, sedangkan sifatnya itu sementara atau masih dapat disembuhkan. Untuk GGK, waktunya itu lama atau bertahap, sedangkan untuk sifatnya itu sudah permanen. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari penyakit gagal ginjal akut atau GGA dan gagal ginjal kronik atau GGK. Penyebab dari gagal ginjal akut yang pertama, memiliki luka bakar yang parah, biasanya lebih dari 80%. Kedua, berkurangnya aliran darah pada ginjal yang disebabkan oleh pendarahan, dehidrasi berat atau shock. Tiga, infeksi parah, contohnya seperti sepsis. Empat, cedera yang parah pada ginjal. Lima, alergi parah atau anafilaksis. Enam, ada riwayat penyakit tertentu, seperti penyakit ginjal, gagal hati, batu ginjal, infeksi, hingga kanker ginjal. Kemudian, penyebab penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama itu ada satu, mengidap penyakit diabetes, dua, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, tiga, gangguan pada prostat bagi laki-laki tentunya, empat, overweight atau obesitas, lima, memiliki kebiasaan merokok, enam, menderita penyakit ginjal, tujuh, memiliki penyakit autoimun, delapan, terdapat riwayat penyakit ginjal secara genetik atau keturunan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis gagal ginjal akut yang bisa disebut dengan GGA. Yang pertama itu ada kerusakan gagal ginjal akut. GGA seringkali dimulai dengan terjadinya kerusakan ginjal akut yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan cairan tubuh, kekurangannya oksigen, atau paparan terhadap zat-zat toksik. Yang kedua itu ada hilangnya kemampuan filtrasi. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dan racun dari darah serta untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit yang dapat dalam tubuh. Yang ketiga adalah pembengkakan dan tekanan dalam ginjal. Gagal ginjal akut juga dapat disebabkan oleh kondisi yang meningkatkan tekanan dalam ginjal seperti pembengkakan, edema, atau obstruksi aliran urin, misalnya oleh batu ginjal yang menghambat aliran urin dan meningkatkan tekanan dalam sistem kemih. Patogenesis gagal ginjal kronik yang bisa disebut dengan GGK. Yang pertama itu ada kerusakan ginjal kronik.
Kerusakan ginjal kronik ini berkembang secara bertahap, seringkali dalam waktu yang lama, yaitu bisa bertahun-tahun dan puluhan tahun, dan melibatkan kerusakan yang lambat tetapi progresif pada jaringan ginjal. Ada faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap GGK ini, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, penyakit ginjal polikistik, dan penyakit autoimun. Yang kedua itu ada perubahan struktural dan fungsi ginjal. Penyakit kronik ini merusak struktur dan fungsi ginjal secara bertahap. Ini termasuk kerusakan pada glomerulus atau unit penyaringan utama di ginjal. Ada tubulus, bagian ginjal yang berperan dalam penyerapan dan sekresi, dan jaringan interstisial. Jaringan di antara unit-unit fungsional ginjal. Proses ini mengganggu kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dari darah dan menghasilkan urin, serta untuk mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH dalam tubuh. Yang ketiga itu ada penyakit vaskular dan inflamasi. Pada beberapa kasus GGK ini terdapat perubahan pada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke ginjal, seperti aterosklerosis atau peradangan pembuluh darah, yang juga dapat menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal dan kerusakan ginjal dan kerusakan jaringan. Yang keempat, ini ada akhir tahapan penyakit. GGK dapat mencapai tahap di mana fungsi ginjal sangat terganggu, yang memerlukan penggantian ginjal seperti dialisis atau transplantasi ginjal untuk menjaga kehidupan. Oke, baik, selanjutnya adalah manifestasi klinis penyakit gagal ginjal akut maupun kronis. Sebelum saya menjelaskan beberapa manifestasi klinis gagal ginjal akut maupun kronis, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu manifestasi. Manifestasi adalah keadaan di mana seseorang akan dihadapi dengan suatu penyakit dalam bentuk gejala, dan salah satunya adalah gagal ginjal akut maupun kronis. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Di sini saya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan beberapa manifestasi klinis pada penyakit gagal ginjal akut maupun kronis. Yang pertama adalah naik hati. Penyakit gagal ginjal dapat memicu naik hati yang muncul dalam bentuk nyeri badan, ketagihan emosional, dan lain sebagainya. Nah, naik hati tersebut adalah salah satu dari manifestasi klinis penyakit gagal ginjal akut maupun kronis. Yang kedua adalah peradangan. Penyakit ginjal kronis dapat memicu peradangan pada ginjal sehingga pasien mengalami nyeri di bagian perut dan keluhan lainnya. Nah, selanjutnya adalah kecanduan. Pasien dapat merasa kecenderungan untuk berkencang lebih dari biasanya atau merasa kekurangan kuat setelah makan. Nah, kecanduan juga tersebut adalah bagian dari manifestasi klinis pada gagal ginjal akut maupun kronis. Oke, baik, selanjutnya adalah kelelahan. Kelelahan di sini itu bukan dalam artian setelah berolahraga, setelah beraktivitas, setelah melakukan pekerjaan lainnya. Karena pada dasarnya yang namanya kelelahan tuh pasti ada setelah melakukan aktivitas. Tapi secara spesifikasinya, kelelahan di sini dalam artian pada bagian perut maupun kulit. Dan itu adalah salah satu manifestasi penyakit gagal ginjal akut maupun kronis. Selanjutnya adalah laba darah. Penyakit gagal ginjal dapat mempengaruhi laba darah sehingga nilai laba darah menjadi tinggi atau rendah, dalam artian tidak sesuai dengan standarnya. Yang terakhir adalah rasa nyeri. Rasa nyeri pada di sini tuh secara generalnya rasa nyeri itu pasti bakal dialami seseorang ketika mereka merasa kondisi tubuhnya kurang baik. Dalam artian rasa nyeri di sini secara spesifikasinya adalah pada bagian perut atau bagian punggung. Nah, hal tersebut dapat memicu dan dapat muncul sebagai manifestasi penyakit gagal ginjal akut maupun kronis. Pemeriksaan radiologis pada gagal ginjal umumnya digunakan pemeriksaan USG atau ultrasonografi yang saat ini digunakan sebagai pemeriksaan pertama secara rutin keadaan gagal ginjal untuk memperoleh informasi tentang parenkim, sistem kolektif, dan pembuluh darah ginjal. Pemeriksaan pada ginjal mengetahui adanya pembesaran ginjal, kristal, batu ginjal, dan mengkaji aliran urin dalam ginjal. Ultrasonografi abdomen pada pasien gagal ginjal
biasanya ditandai dengan kompleks yang lebih hipertrofik hingga hampir sama dengan sinus renalis. USG abdomen pada pasien gagal ginjal kronis biasanya ditandai dengan korteks yang lebih hipertrofik hingga hampir sama dengan sinus renalis. Selain itu, dapat pula ditemukan ukuran ginjal yang mengecil dan batas korteks medula yang tidak jelas. Pada pemeriksaan USG, gambaran hipertrofik pada parenkim ginjal dapat menimbulkan kecurigaan adanya radang pada ginjal. Normalnya, parenkim ginjal pada bagian korteks memiliki signal densitas yang lebih rendah daripada hepar, sehingga bersifat hipertrofik. Yang selanjutnya ada tata laksana, ada 3. Yang pertama itu ada koreksi cairan. Jika AKI disebabkan oleh kondisi hipovolemia akibat sepsis, luka bakar, dehidrasi, atau perdarahan, maka resusitasi cairan diperlukan untuk mengganti cairan yang hilang. Jika terjadi perdarahan, transfusi darah juga dapat dilakukan. Dan yang kedua itu ada peningkatan perfusi ginjal. Secara teoritis, pemberian vasodilator meningkatkan perfusi ginjal yang diharapkan dapat mengurangi kerusakan ginjal. Namun, belum ada bukti kuat untuk penggunaan vasodilator. Dopamin 1-5 kg BB per menit menyebabkan vasodilatasi selektif pada ginjal dan meningkatkan perfusi ginjal. Juga mengurangi absorpsi natrium sehingga meningkatkan volume urin. Dan yang terakhir ada koreksi hiperkalemia. Untuk mengoreksi hiperkalemia, pilihan tata laksana yang dapat dilakukan adalah mengurangi intake kalium dari diet atau cairan infus, pemberian obat-obatan seperti resin, pengikat kalium, insulin, larutan dextrosa, beta agonis, dan tindakan dialisis, diet, dan nutrisi. Nah, itu dia guys penjelasan mengenai gagal ginjal akut atau GGA dan gagal ginjal kronik atau GGK. Kurang lebihnya penjelasan dari kami, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.